Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP Negeri 5 Bulga. Oke anak-anak kelas 7, hari ini kita akan mengadakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, biasanya disebut MOS. Dengan saya, Bu Nana, akan membantu kalian dalam tema pendidikan karakter. Jadi nanti akan ada video, kemudian kamu harus memperhatikan dan kamu harus merangkum itu ke buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Jadi coba perhatikan video berikut ya. Selamat menyaksikan. Karakter itu apa saja toh? Karakter yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Ketiga komponen ini didukung oleh pengetahuan, keinginan, dan perbuatan kebaikan. Jadi ada 3 ya, konsep, sikap, dan perilaku. Nah, kedudukan karakter ini sangat penting, bahkan mempengaruhi keberhasilan seseorang. Ini contohnya nih, pendapat dari Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh kecerdasan IQ hanya 20%. Kemudian selebihnya apa? Selebihnya dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, yaitu karakter itu sendiri. Contoh, anak-anak mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, contohnya malas gitu ya, tidak tanggung jawab. Berarti anak tersebut mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya sendiri, sehingga keberhasilan itu lebih kecil persentasenya, walaupun IQ dia di atas rata-rata. Kira-kira begitu ya gambarannya karakter. Jadi karakter di sini sangat penting ya, bukan cuma anak itu pintar kemudian anak itu langsung berhasil, belum tentu. Karena kembali ke tadi, keberhasilan seseorang 20%-nya IQ atau kecerdasan atau pintar lah ya, dan selanjutnya 80% kecerdasan emosi atau karakter itu sendiri. Apa saja karakternya? Ini ada 9 ya, bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya, cinta Tuhan ekspresinya apa? Ekspresinya ya dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya kamu cinta Tuhan. Kemudian menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Larangannya ya tidak boleh mencuri, ya berarti tidak usah mencuri. Larangannya tidak boleh berbohong, ya tidak berbohong. Itu adalah wujud sikap kita, cinta kita kepada Tuhan. Nah, tidak hanya Tuhan, segenap ciptaannya juga kita harus cinta. Wujudnya bagaimana? Yaitu mengasihi, menyayangi ke ciptaannya. Apa saja tuh ciptaannya Tuhan? Ya, alam semesta, ada tumbuhan, ada hewan. Kita juga manusia juga ciptaan Tuhan. Jadi sayang juga ke sesama manusia. Ya, misalkan ada hewan, dia tidak salah apa-apa, terus kamu bunuh, kamu injak, itu tidak cinta kepada ciptaannya. Seperti itu ya contohnya. Kemudian taman bagus, tumbuhan ya ini, terus kamu ambil daunnya, kamu potek-potek. Padahal taman itu bagus dipandang, bagus dilihat. Bunganya kamu ambil, kamu rusak daunnya, buat apa?
nggak nggak ada untungnya toh. Nah, itu namanya tidak cinta kepada ciptaan Tuhan, yaitu tumbuhan. Terus sama teman, sukanya berkelahi, Eh, dia warna kulitnya hitam terus kamu musuhi, ya itu namanya tidak cinta kepada ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Seperti itu gambarannya. Selanjutnya pilar kedua, yaitu mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Seperti kamu tahu mandiri, ya karena kamu sudah SMP, berarti mandirinya adalah kalau ada pembelajaran daring lewat HP ya kamu tahu sendiri, tidak harus diingatkan orang tua. Kalau ada tugas ya kamu kerjakan sendiri. Kemudian kalau ada jadwal pelajaran atau undangan ya kamu tulis sendiri, kamu sampaikan sendiri, jadi tidak tergantung kepada orang tua. Ingat, di SMP ini sekarang ini guru tidak cuma satu ya, guru itu banyak, setiap mata pelajaran tuh ada gurunya masing-masing, dan wali kelas pun juga ada sendiri. Jadi guru kamu ada 12 ya, mata pelajaran, BK, dan wali kelas kamu. Kemudian disiplin. Nah, lihat jadwal pelajarannya, mulai jam 7 ya jam 7 kamu sudah siap, sudah aktif HP-nya, jangan dipinjam adiknya, HP-nya kamu pegang. Terus kamu sudah pegang HP ada kuotanya, siap untuk belajar. Begitu ya. Terus disiplin. Kemudian misalkan tugas dikumpulkan hari ini terakhir, ya kamu kumpulkan hari ini juga. Nah, jangan nunggu kapan-kapan aja. Kalau ingat, nah itu tidak disiplin. Nah, kemudian tanggung jawab. Kamu sekarang SMP, tanggung jawabnya akan lebih besar lagi karena kamu sudah besar, sudah harus mempunyai tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kalau kamu berbuat salah, kamu minta maaf, terus kamu menerima hukuman, terus kamu menerima akibatnya. Itu namanya tanggung jawab. Kamu berbuat salah tapi tidak mau minta maaf, tidak mau menerima hukuman, itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, anak SMP harus bisa bertanggung jawab. Kemudian pilar ketiga, jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur sama amanah hampir sama ya. Intinya jika kamu diberikan amanah, misalkan jadi sekretaris, catat ya, yang masuk nanti kan ada absen ya, yang masuk hari ini berapa, yang tidak berapa. Kamu ya harus jujur. Kalau tidak masuk ya ditulis tidak masuk. Jangan anaknya tidak masuk terus kamu tulis masuk. Itu namanya tidak amanah, tidak jujur. Kemudian berkata bijak itu apa? Berkata bijak adalah kata-katamu tidak menyinggung orang lain. Jadi orang lain itu juga punya perasaan. Kamu juga harus menghargai perasaan orang lain. Temanmu ya, gurumu juga ada perasaan loh ya. Bisa merasa sedih, bisa merasa marah. Temanmu juga. Jadi kalau berbicara hati-hati. Nah, karena sekarang daring lewat WhatsApp, lewat HP, kamu kan tidak berkata-kata, tapi kamu mengetik pesan. Nah, pesanmu juga jangan sampai melukai perasaan orang lain, perasaan guru dan perasaan teman-teman kamu. Begitu ya kira-kira. Kemudian pilar keempat, hormat dan santun. Ini yang paling penting. Guru di sekolah itu adalah orang tua kamu. Beliau lahir lebih dulu daripada kamu. Otomatis kamu juga harus hormat dan sopan kepada guru-guru kamu. Anggap saja guru kamu adalah orang tua di sekolah.
Gimana toh kamu dengan orang tua, pastinya juga harus hormat ya, harus santun, sama dengan guru ya. Kemudian bagaimana tuh maksudnya sopan santun? Ini memperlakukan orang dengan baik, ramah, senyum dan izin. Ramah, ya, banyak senyum, seperti itu ya. Kalau lewat WhatsApp, lewat daring ya kamu cukup kasih emoticon senyum atau emoticon bunga atau yang sopan-sopan begitu ya. Kemudian izin yang paling penting. Kalau mau apa-apa izin dulu, karena grup apapun itu pasti ada gurunya, ada adminnya. Jadi kamu harus izin ke guru itu. Misalkan, Bu, izin bertanya besok jadwalnya apa, misalkan seperti itu ya. Kalau di dalam kelas pertemuan biasa ya, kalau mau keluar kelas izin, Bu izin mau ke kamar mandi, seperti itu contohnya. Kemudian bertutur kata santun. Nah ini yang paling penting, harus ada kata maaf kalau kamu salah, harus ada kata permisi kalau kamu menyela pembicaraan Bu Nana atau guru yang lain, harus ada kata tolong kalau kamu minta tolong kepada guru, dan ada kata-kata terima kasih untuk mengakhiri percakapan atau setelah dibantu. Jadi ada 4 kata ini untuk memulai percakapan kamu ke guru. Misalkan contoh ya, maaf Bu, permisi, saya minta tolong dikirim daftar absen kelas 7G, terima kasih sebelumnya. Seperti itu contohnya. Jadi gurunya juga tahu, anak ini sopan, anak ini baik. Itu contoh kalau di HP ya. Kalau di kejadian nyata yo seperti itu juga. Kalau mau minta tolong, Bu maaf minta tolong, saya izin tidak masuk hari ini, begitu ya. Jadi jangan anggap guru sebagai teman kamu, no, anggap guru sebagai orang tua. Jadi hormati beliau, begitu ya. Lanjut, dermawan. Maksudnya dermawan apa? Dermawan itu suka berbagi kepada temannya, kepada guru juga boleh. Kemudian tanpa pamrih. Apa itu tanpa pamrih? Tanpa mengharapkan imbalan. Dan empati. Empati itu artinya misalkan orang itu kena musibah, jadi kita juga merasakan, oh teman saya sedih, sedang kena musibah, berarti kamu katakan, saya ikut sedih karena kamu seperti ini, nah, gitu. Itu namanya empati. Kamu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kepada guru pun juga begitu ya, empati, simpati sama. Kalau orang yang sedang sedih terus jangan kamu bercandain ya, pasti anak itu juga akan lebih sedih lagi, kadang juga marah. Nah, itu wujud empati. Selanjutnya, percaya diri dan bekerja keras. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Oh, aku pasti bisa kok, gak usah takut, gak usah malu. Kemudian berani mencoba. Mungkin itu hal yang baru, aku takut salah, dicoba saja, enggak apa-apa. Itu namanya berani mencoba. Dan mudah beradaptasi, artinya mudah menyesuaikan diri. Kalau kamu di sekolah, ya pakai baju sekolah, jangan pakai baju rumah, pakai sepatu, pakai kaos kaki, seperti itu ya. Adaptasi maksudnya di mana kamu berada, kamu juga menerapkan aturan yang ada di situ. Kalau kamu di rumah, ya aturan rumah. Kalau kamu di sekolah, ya aturan apa yang harus kamu lakukan di sekolah, ya kamu
kerjakan. Itu namanya adaptasi. Selanjutnya bisa memimpin dan dipimpin. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin di sini mungkin kamu sebagai ketua kelas atau ketua OSIS, begitu ya. Nah, kamu memimpin yang baik, yang adil. Kalau dia buat salah, ya kamu bilang ini berbuat salah, kamu laporkan ke Bu Nana. Ini salah, Bu. Bukan karena dia teman baikmu terus dia berbuat salah kamu bela dia, enggak bisa. Kamu harus adil. Begitu pula yang dipimpin, namanya dipimpin ya kamu harus manut, harus hormat, harus patuh sama pimpinan kamu. Kalau kamu enggak bisa hormat sama pimpinan kamu, nah, coba kamu jadi pemimpin dulu, bisa enggak jadi pemimpin baik? Nah, kalau enggak bisa ya sudah, ikuti saja pemimpin kamu ya. Kemudian rendah hati. Konsep rendah hati yaitu selalu menghargai orang lain. Menghargainya dalam bentuk memuji orang itu. Nah, itu menghargai orang lain. Terus menganggap dirinya sama dengan lainnya. Ini tidak pamer milik dan kehebatan ya. Kamu misalkan dari keluarga berada, sepatu kamu bagus, ya enggak usah pamer ya. Kasihan temanmu yang tidak punya sepatu yang bagus. Nah, kamu harus rendah hati, enggak sombong. Terus kamu senang memuji, kamu bagus ya, atau tas kamu bagus ya, seperti itu. Nanti banyak temennya kalau kamu rendah hati. Kemudian yang terakhir ini ya, yang ke-9 adalah toleransi. Ini yang paling penting karena kita hidup di Indonesia dengan beragam budaya, beragam agama, beragam suku, beragam ras. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nih, dapat menerima perbedaan tersebut. Contohnya, dia agamanya Kristen, kita Islam. Ya kamu hargai saja, nggak usah tanya. Ini Jumatan, kamu nggak Jumatan ya? Kamu kan udah tahu dia Kristen. Ya nggak usah seperti itu, nggak usah ngeceni. Oh kamu kok nggak pakai jilbab? Yo memang Kristen nggak usah pakai jilbab. Jadi kamu nggak usah mengganggu dia dengan hal seperti itu. Kamu kulitnya kok ireng toh? Dari Papua ya? Nggak boleh. No, nggak boleh. Diam saja. Anggap saja kita semua sama ciptaan Tuhan. Kamu kok ngomongnya ya, logatnya ngapak ya? Nggak boleh begitu. Ya memang budaya masing-masing. Jadi hargai perbedaan. Tidak usah mencela orang lain. Begitu ya. Kemudian sabar. Ya kamu harus sabar kepada orang lain. Mungkin orang lain kamu pengennya teman sebangku kamu nyontekin kamu, tapi dia nggak mau. Ya sabar. Sabar, nggak usah marah. Kemudian tidak mudah mengeluh. Apalagi kalau ada tugas banyak dari bu guru, ya sudah nggak usah mengeluh, kerjakan saja. Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan perbedaan dan keberagaman. Kenapa Tuhan nggak menciptakan sama saja, kayak saya aja semuanya, nggak usah berbeda? Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menghargai perbedaannya. Tuhan ingin kita bersabar dengan perbedaan tersebut. Seperti itu. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, Bu Nana harapkan kamu mengaplikasikan ke-9 karakter tersebut dengan baik mulai dari sekarang. Jadi besok kalau kamu sudah dewasa, kamu jadi orang yang sukses. Amin. Kemudian jangan lupa tugasnya ya tadi,
kamu simpulkan apa yang kamu peroleh dari video ini, kemudian kamu foto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ingat, harus bertanggung jawab. Sekian dari Bunana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.